Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Irandi, dosen di Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia akan membawakan video mengenai PDD UKTPT pengajaran yang akan berfokus pada mata kuliah yang saya ajar, yaitu Pulmonologi Intervensional dan Perawatan Intensif, khususnya untuk peserta program pendidikan dokter spesialis 1. Baik. Yang akan dijabarkan dalam video ini adalah mengenai delivery, interaction, dan assessment untuk mata kuliah ini. Kita mulai untuk delivery, untuk deskripsi mata kuliah itu sendiri. Jenis mata kuliah ini adalah pembelajaran mengenai berbagai jenis intervensi dan perawatan intensif pada bidang respirasi. Dan untuk metode pengajarannya adalah student-centered learning atau berpusat pada mahasiswa yang dilakukan secara daring maupun luring dengan bahasa utama untuk pengantarnya adalah bahasa Indonesia. Dalam pembahasannya nanti kita akan mempelajari tujuannya adalah satu, mampu menjelaskan konsep dasar aspek pulmonologi intervensi dan perawatan intensif. Yang materinya adalah tentunya penjelasan untuk kedua topik di atas tersebut. Sistem pelajaran atau mode perkuliahannya yang kami lakukan adalah asinkron, yaitu peserta didik menyaksikan kuliah video materi yang kalau di UI kami ada LMS emas selama 20 menit, kemudian peserta didik membuat esai sistematis terkait konsep dasar aspek pulmo intervensi dan perawatan inisiatif, diberikan waktu 60 menit. Kemudian peserta akan bertemu secara sinkron, berdiskusi dan membahas dan menjawab pertanyaan tentang topik yang masih belum jelas dan mengerjakan kuis. Kami berikan waktu 30 menit. Untuk yang kedua, yaitu peserta mampu mendemonstrasikan ya berbagai jenis intervensi dan pulmonologi dan perawatan intensif seperti materi pembelajarannya di sini terapi oksigen, ventilasi, bronkoskopi, dan kegiatan lainnya. Lebih kurang sama, yaitu berupa asinkron. Peserta didik menyaksikan kuliah video materi di LMS Mas UI 20 menit. Kemudian kita sudah masuk ke demonstrasi ya. Jadi peserta diminta mendemonstrasikan intubasi dan bronchial toilet di ruang simulasi. Kemudian umpan balik dari fasilitator. Lebih kurang saya akan membahas nanti bentuk contoh perkuliahannya adalah di bagian 2 ini. Nah, kemudian juga yang berikutnya adalah peserta didik mampu menganalisis kasus penyakit respirasi berat yang harus membutuhkan intervensi pulmonologi dan perawatan intensif. Jadi di sini katakan belajar mengenai bagaimana indikasi dan kontraindikasi berbagai intervensi pulmonologi, teknik prosedurnya, kemudian bagaimana kasus yang terkait intervensi yang dimaksud. Jadi untuk asinkronnya peserta diminta mengunduh kasus materi di LMS emas, peserta didik secara sinkron, kemudian diskusi kelompok dengan web conference atau langsung karena pada saat itu kami masih dalam masa COVID. Jadi untuk saat ini sudah memungkinkan langsung secara luring yang akan disupervisi langsung oleh fasilitator selama 20 menit, kemudian akan dilanjutkan klarifikasi oleh fasilitator dan umpan balik menggunakan kuis selama 30 menit. Baik, kemudian di sini ada eh, tujuan yaitu peserta mampu menyimpulkan peran intervensi pulmonologi dan perawatan intensif pada kasus penyakit respirasi berat. Yang pada kali ini adalah peserta didik, ya berbeda dengan yang sebelumnya adalah peserta didik melakukan presentasi individu, kemudian fasilitator memberikan klarifikasi. Masing-masing 60 dan 30 menit. Yang kelima juga adalah sebagai akhirnya, yaitu peserta mampu melakukan perawatan intensif dan prosedur intervensi sesuai standar yang ditetapkan oleh kolegium kami, yaitu Kolegium Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi. Di sini kita jabarkan secara sinkron semua peserta didik satu dapat mendapatkan paparan kasus asistensi atau mandiri 10 menit. Kemudian peserta didik menganalisis kasus dan asistensi tindakan intubasi dan bronchodilator dengan pendampingan fasilitator selama 60 menit. Kemudian peserta didik menganalisis kasus dan melakukan tindakan secara mandiri selama 60 menit. Kemudian akan diakhiri dengan eh, umpan balik terhadap teknik prosedur yang sudah dilakukan oleh peserta didik yang secara mandiri.
Kemudian juga akan ada untuk prosedur yang dilakukan secara asistensi juga. Jadi kita ada dua jenis mandiri dengan di asistensi. Untuk metode pengajarannya lebih kurang kami ada seperti biasa di pendidikan dokter spesialis yaitu diskusi, kuliah, presentasi kasus, dan pelayanan. Yang secara garis besar karena sudah lewat masa pandemi COVID sudah bisa dilakukan secara luring dan rata-rata dilakukan secara sinkronus. Baik, ini untuk bentuk interaction-nya, ya tentunya interaksi antara dosen dengan mahasiswa karena begitu dekat dengan pelayanan, begitu dekat dengan tindakan atau prosedural, kemudian begitu dekat dengan pasien tentunya. Kita akan tidak jauh-jauh dari orientasi, studi kasus, belajar mandiri, diskusi telah kasus, praktek simulasi atau bedside yang mandiri maupun di supervisi. Sehingga tadi sudah saya sampaikan bentuk kegiatan yang interaktif terdapat pada kuliah dan diskusi, baik itu penjabaran materi, telusur kasus, journal reading atau presentasi kasus. Kemudian selama kerja pelayanan seperti di Bangsa Rawat Inap, IGD, ICU, dan poliklinik tentunya akan tersupervisi atau ada juga beberapa titik yang mandiri. Sehingga proses interaksi ini diharapkan tercipta suatu diskusi yang lebih interaktif dan kontekstual bersama dengan fasilitator oleh dosen. Bentuk asesmen untuk mata kuliah ini sesuai dengan BRP atau RPS yaitu ada tugas esai literatur, ada demonstrasi pada manekin. Kemudian juga untuk luaran tugas yang dihasilkan itu akan berupa lembar esai literatur yang diunggah ke LMS Emas UI, kemudian teks laporan tindakan pada form tindakan atau latihan, dan tentunya kita untuk di pendidikan spesialis ada kewajiban untuk mengisi logbook untuk semua kegiatan mahasiswa. Kemudian bentuk kegiatan lain yang diskusi kelompok, presentasi individual, dan ujian beside. Di sini kita akan meminta peserta didik untuk yang diskusi kelompok ya, perumusan kasus, membuat diagnosis, perencanaan setting tindakan, dan antisipasi untuk tindakan terkait risiko dan komplikasi. Tentunya untuk luarannya berupa slide presentasi atau tulisan ringkasan. Kemudian presentasi individu seperti biasa yaitu melakukan presentasi kasus yang di dalamnya termasuk perumusan kasus yang terancang di dalamnya diagnosis, perencanaan untuk tindakan, antisipasi risiko, dan kemudian berupa slide presentasi. Kemudian biasanya akan dilakukan ujian bedside yaitu praktek untuk intubasi tindakan-tindakan seperti bronchial toilet baik secara asistensi selama 15 kali yang pada di ujungnya adalah mandiri sama satu kali yang akan diobservasi langsung tentunya oleh dosen atau fasilitator berupa teks laporan tindakan pada rekam medis dan logbook. Oke. Ini beberapa kriteria, indikator, dan bobot penilaian. Di sini ada penilaian esai literaturnya sesuai dengan rubrik penilaian esai literatur, ujian demonstrasi pada manekin, ada rubrik demonstrasi DOPS-nya, kemudian evaluasi diskusi kelompok, ada rubriknya juga, dan sebagainya. Bisa kita perhatikan di sini. Ada yang formatif, ada yang sumatif dengan bobot evaluasi penilaian seperti tercantum di slide yang khususnya untuk ujian bedsanya sendiri akan berbobot 50%. Ini adalah selamat datang di PIGDN RSUI ya. Saya diminta dan berikan kuliah kali ini yang berkenaan dengan pulmonologi intervensi dan gawat darurat nafas, tentunya jurusan dengan sehari-hari kita ya untuk evolusi pleura dan pneumotorak. Jadi rekan-rekan PPDS harusnya dalam sehari-hari sudah pernah menjumpai ini dan mudah-mudahan sudah lancar untuk mengerjakan tindakan terkait kejadian efusi pleura dan pneumotorak. Biasanya kita mulai dari ilustrasi kasus ya. Ini kejadian tahun lalu 2024. Remaja Klaten merokok vape, kena faringitis, bronkitis akut 4 kali masuk rumah sakit. Bagi dia mungkin seperti prestasi ya, tapi ya ini nggak benar sebenarnya. Nah ini tadi apa aja masalah yang kira-kira mengakibatkan pleura jadi produksinya berlebih ya, secara dasar mungkin ya radang inflamasi, mau dia infeksi, mau dia autoimun, mau dia keganasan bahkan ya dasar penyakit itu kan inflamasi, atau ada gangguan terkait permeabilitas cairan pada rembes baik itu karena kekurangan tekanan pneumatik yang megang
si antar kompartemen tubuh ya. Maksudnya kalau ada protein yang berkurang, akibatnya daya pegang molekul berkurang, rembes ke tempat atau space yang lain. Jadi gangguan permeabilitas, gangguan onkotik, ada pembentukan saluran darah baru neovascularization di tempat yang tidak seharusnya ada, atau jumlahnya berlebih di tempat yang seharusnya di situ, gitu. Atau obstruksi tadi saya bilang, mampet kah, hancur kah, atau ada trauma. Lanjut, ini variasi lain-lain ya. Jadi kalau tadi fokusnya yang cairan, sekarang yang memotor isinya yang udara. Jadi udara jelas bukan sesuatu yang normal bisa ditemukan di lapis pleura. Kejadiannya karena ada aksesnya bisa dari luar, misalnya juga trauma gitu ya, dampak tusuk atau segala macam, atau dari dalam. Kita fokus yang ada di sini. Mungkin kalau yang kita ketahui dari berbagai macam latihan kita, ujian kita OST, persiapan pasien, persiapan operator, persiapan alat, dan jangan lupa untuk medical legal. Ini kalau dari SKDI pun mungkin teman-teman di sini kan PPDS ya. Untuk SKDI sebenarnya sudah ada untuk urusan pemotongan sampai efusi pleura, itu di kompetensi 3A sama 3B. Jadi tadi untuk yang slide ini saya mau menjelaskan bahwa ada hak pasien, kewajiban pasien juga ya, sama best practice untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai 2017 tahun 2023, yang pada saat slide ini dibuat saya belum bikin yang berdasarkan peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan Undang-Undang 17 tahun 2023. Tapi kita ada gambaran lah lebih kurang supaya kita tetap sadar hubungan dokter pasien itu tidak jauh-jauh dari hak dan kewajiban pasien. Nah, sebagai dokter baru yang juga setengah urusan pisau, setengah urusan medis, yang harus familiar juga dengan hal-hal berhubungan dengan operasi intinya itu. Cuma udah standar PAB itu biasanya berurusan dengan anestesi dan bedah. Ingat, infarkt kita harus sampaikan kepada pasien. Yang parah siapa? Yang menjelaskan. Yang parah di sini, centang maksudnya, bukan parah. Checklist di sini untuk masing-masing jenis informasi adalah yang diberikan. Pasien. Betul. Dia merasa ini udah dijelaskan. Iya, jadi nggak sekedar kita menulis isi informasi, ini kan bentuk bahwa mereka nyimak. Next, surgical safety checklist ada di standar SKP 4 biasa, verifikasi, tanda lokasi, timer sama sign on. Ini banyak versinya, bisa diadopsi. Yang penting adalah untuk SKP itu benar identitas, benar prosedur, benar sisi. Kenapa sampai terbentuk standar ini? Nyataannya kejadian tidak diinginkan KTD masih sering ini. Dan salah sisi, salah prosedur, salah identitas itu masih sering. Terus tadi sudah ada diskusi sebelumnya mengenai pada akhirnya kalau untuk pemotongan yang perlu yang tension ya, penanganan segera, pada akhirnya ini sih, mungkin tadi kita lihat ini nih, mid clavicular line, beberapa pendapat di mid axillary line untuk yang tension dengan titik-titik, pada akhirnya ternyata lebih mendekat ke ICS 5. Itu kalau pasang ICD itu idealnya itu berarti di garis dirinya aksilaris atau ya? Karena ada beberapa yang pasang tuh di dirinya aksilaris anterior supaya ICD itu nggak terpakan seperti itu saat dia tidur. Bicara soal kenyamanan sih, jadi condong ke arah anterior. Cuman mungkin kita balik lagi ke cervical safety check, triangle safety ini ya. Karena kalau misalnya di kiri terlalu ke depan, nyenggol-nyenggol jatuh. Ini untuk tekniknya kita bisa pakai jarum yang berapa aja untuk aksesnya. Kita sering pakai 14 ya.
14 dengan kedalaman rata-rata hanya 5 cm. Jadi kalau kita ada fasilitas misalnya pakai USG kedapatan yang dalamnya itu dari kulit all the way sampai titik cairan di atas 5, benar kita pakai cara yang lain karena menusuk pasien lebih dari satu nggak enak pasti. Itu posisi pasien biasanya kemudian begini atau memeluk sesuatu supaya kita bisa ambil cairan. Kalau saya biasanya pakai 3-way stop cup supaya bisa misalnya mau periksa sesuatu masih bisa ambil, atau kalau ada yang lengket-lengket bisa saya apa istilahnya bar bekas seperti itu. Nggak jarang juga hari siang saya nemu sesuatu di masuk ke spatnya ini. Oke, karena terbatasan waktu juga mungkin kita lanjutkan di lain waktu. Terima kasih.